Oke, halo semuanya. Nah, jumpa lagi kita bahas di pertemuan ketiga yaitu mengenai operator. Nah, sekaligus kita akan bahas dua operator yaitu operator identitas dengan operator keanggotaan gitu. Nah, karena untuk masing-masing operator ini dia yang memiliki dua operator jadi kita gabung satu video sekaligus. Nah, oke, yang pertama itu ada operator identitas. Nah, operator identitas itu ada is. Nah, ada is, kemudian ada is not. Nah, is not gitu. Nah, is itu untuk yang operator yang pertama menghasilkan true jika kedua kedua variabel memiliki objek yang sama. Nah, misalkan contohnya x sama dengan ini kemarin dalam bentuk list ya. Nah, ini dia untuk anggotanya ada satu dan dua. Nah, kemudian variabel y nilai ininya listnya ada satu dan tiga. Nah, coba kita buat satu variabel lagi z sama dengan x. Nah, jadi kalau ada pernyataan seperti ini x is y, apakah x ini adalah y? Maka jawabannya false ya, karena ini tidak sama. Karena tadi ketentuannya true jika kedua variabel memiliki objek yang sama. Nah, ini objeknya untuk x kan berbeda dengan objek y. Nah, kalau misalnya seperti ini, z sama dengan x gitu ya. Nah, kan sama dengan x berarti otomatis nilai objek dari si variabel z ini sama dengan si x gitu. Nah, maka di sini z is x, maka hasilnya adalah true. Gitu untuk yang operator identitas gitu. Nah, kemudian untuk operator ada yang namanya is not gitu. Nah, menghasilkan true jika kedua variabel bukan objek yang sama, artinya kan itu kebalikan. Is not y. Nah, contoh ini x is not y gitu ya. Nah, kita lihat x. X sama dengan ini objeknya ada 1, 2, kemudian y 1 dan 3 gitu. Apakah x ini bukan tidak atau tidak sama gitu ya, tidak sama adalah dengan y gitu. Nah, maka benar. Nah, ini kan hasilnya ini kan berbeda ya, benar, true gitu. Nah, apakah z is not x? Z padahal di sini adalah sama dengan objeknya si x gitu ya, is not x, maka hasilnya adalah salah atau false gitu. Nah, coba kita lihat di Python kita, buka Jupyternya. Nah, misal kita ada ini, kita buat misalnya di sini kita akan bahas operator identitas. Nah, ada operator is dan is not gitu. Nah, misalnya ada variabel tadi ada, nah kita buat list seperti ini, ada satu dan dua, kemudian ada variabel y itu kita buat misalnya satu dan tiga objeknya. Nah, coba kita print dulu nih gitu. Kita tes print x. Oke. Print y. Dijalankan. Nah, ini dia kira-kira bentuk dari nilai si x dan si y-nya. Ini objeknya ada objek 1, 2, dan objeknya 1, 3. Nah, kita lihat berbeda ya. Nah, coba kita tes dulu apakah tadi si is dan si is nanti seperti apa kira-kira gitu ya. Nah, misalnya kita buat di sini hasil, misalnya hasil. Apakah x adalah misalnya is y. Nah, kita print apakah dia kita lihat hasilnya. Apakah x is y gitu ya. Nah, kita lihat, kita print hasil. Nah, kita jalankan. Nah, x is y false. Kenapa? Karena dia berbeda. Apakah si x ini adalah sama dengan si y gitu ya, sama identitasnya dengan si y objeknya gitu. Nah, maka dia hasilnya adalah false gitu. Nah, coba kita lihat buat satu variabel lagi, misalnya di sini si y gitu. Nah, kita print hasil x. X is x z. Apakah misalnya z is y? Nah, kita print misalnya y is z
Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Kita coba print. Nah, true. Kenapa? Karena di sini nilai otomatis sudah ditugaskan bahwasanya objek dari si Y akan dideklarasi sebagai nilai si variabel Z. Gitu. Jadi sudah sama objeknya. Nah, kalau kita print pun hasilnya si atau misalnya kita print dulu nih di sini gitu ya, untuk si Z-nya isinya seperti apa gitu ya. Print Z. Misalnya Z nih, oke. Nah, hasilnya sudah sama si Y gitu, 1 dan 3 objeknya, si Z juga objeknya sudah 1 dan 3. Nah, itu dia kira-kira untuk si operator is gitu ya. Nah, coba kita buat sini. Oke. Nah, ini operator is. Nah, kemudian kita buat lagi nih operator is not gitu, is not. Oke. Nah, ada coba kita print lagi hasil x is not y, maka misalnya kita print si hasilnya, maka x is not y. Coba kita print hasilnya, kita lihat dia. Nah, seperti ini kira-kira. X is not Y, true. Kenapa? Nah, apakah si X sama nilai anggotanya, sama nilai objeknya dengan si Y? Tidak. Maka true, karena tidak sama dengan Y atau is not atau bukan Y gitu ya. Maka dia hasilnya true, benar ya, karena dia tidak objeknya tidak sama dengan Y gitu. Nah, coba kita print lagi misalnya si Z tadi misalnya. Z is not X misalkan gitu ya. Hasil kita lihat Z is not X. Kita lihat Z-nya tadi adalah 1 dan 3 objeknya. Nah, tidak dengan variabel X, tidak sama dengan objeknya dengan variabel X, maka hasilnya sama gitu. Nah, coba lagi kita print lagi misalnya print. Nah, print apalagi kita buat misalkan nih Z is not Y, kan sama tuh hasilnya, jumlah atau objeknya sama kan, objek Y dengan objek si Z dengan Y itu kan sama. Nah, kita lihat Y 1 dan 3 objeknya Y ini sama dengan gitu. Nah, is not. Nah, print Z. Kita lihat misalnya di sini. Oke, kita buat satu variabel satu ini lagi variabel hasilnya. Z is not Y gitu ya. Kan kita lihat hasilnya false. Kenapa? Karena si Z kan nilai objeknya sama dengan Y, maka harusnya tidak benar ya. Apakah Z itu tidak sama variabelnya Y atau variabelnya objeknya tidak sama dengan variabel Y, maka hasilnya adalah false karena dia sama, bukan is not gitu. Nah, itu dia. Nah, ini satu tadi kita lupa buat di sini di atasnya ini. Seperti ini. Z is not X gitu tadi harusnya gitu ya. Nah, oke. Itu dia kira-kira untuk operator identitas ini. Gampang ya, gampang karena dia hanya dua variabel is dan is not gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya, oke, kita buat pembatasnya di sini. Nah, ini untuk yang si operator kepanjangan operator keanggotaan gitu. Oke, nah kita lihat coba nih operator keanggotaan itu seperti apa. Nah, operator keanggotaan itu ya operatornya ada in dan not in.
Nah, hampir sama sih sebenarnya dengan identitas, tapi agak sedikit berbeda untuk operatornya. Nih, coba kita lihat. Menghasilkan, nah untuk yang ini, menghasilkan true nilai tertentu terdapat pada deretan objek. Nah, lihat misalnya X-nya, nilai objeknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Y sama dengan 2. Nah, coba kita cek Y in X, apakah nilai si variabel Y itu ada di objeknya si variabel X. Nah, 2 kan ada di sini nih, nilai keanggotaannya si X, maka benar gitu. Nah, kemudian Z sama dengan 6. Nah, apakah si Z ini nilainya kan sudah menjadi 6? Apakah ada nilainya di dalam variabel X, nilai keanggotaannya? Maka kita lihat apakah ada 6 di sini? Tidak ada ya. Jadi makanya di sini hasilnya adalah false. Gitu. Gampang ya untuk yang in. Nah, coba kita lihat yang untuk not in. Menghasilkan true nilai tertentu tidak terdapat pada deretan objek. Nah, hampir sama dengan tadi is not. Nah, tapi di sini not in gitu. X not in Y. Nah, ada ya. Nah, ada, maka hasilnya adalah false. Harusnya ini kan benar nih. Y sama dengan 2. 2 ini ada di dalam objeknya si variabel X. Nah, not in katanya. Not in, tidak ada, tidak di dalam Y gitu. Nah, false gitu. Nah, Z not in X. Nah, ini true. Nah, karena ini jelas ini si Z ini tidak di dalam objek si variabel X gitu. Nah, itu dia kira-kira untuk operator keanggotaan. Gampang ya, gampang. Nah, coba hampir sama sebenarnya di identitas. Coba kita lihat di Python untuk ininya, kodenya kita lihat. Nah, misalnya kita buat variabelnya, misalnya variabel A sama dengan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, misalnya itu B sama dengan 2. Nah, coba kita lihat nih, print A. Atau gini aja biar singkat gitu. Lihat nilai keanggotaan si A itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kemudian kita lihat dulu hasilnya. Misalnya apakah si nah, yang pertama tadi ada operator ini ya. Jangan lupa kita buat di sini operator in. Nah, keanggotaan tadi ada operator in dan not in. Nah, operator in ada tadi misalnya apakah si B not in si variabel A, maka kita print coba hasilnya apakah benar gitu ya. B not in A, ke hasil. Nah, coba kita cek, jalankan. B not in A, false. Nah, false kenapa? Kenapa false? Nah, coba lihat di 2 nih. 2 ada di dalam keanggotaan si A gitu. Coba kok not in? Harusnya in dulu ya. Sorry. Nah, kita buat dulu di in seperti ini. Kita cek in dulu, masa lompat pak gitu ya. Coba nih. True ya. Nah, sorry kita tes dulu yang in-nya dulu, nanti baru not in-nya. Itu nggak sabaran. Nah, itu B in A. Nah, lihat ada ya, ada anggotaannya di sana. Misalnya kita tes lagi. Oke, hasil. Nah, kita buat misalnya di sini ada C, ada 5 atau 4 atau 5 ya. Nah, hasil B in A print B in A zero. Oke, ini jangan lupa. Oke. Nah, B in A true juga ya karena 5 ada di A. Atau coba kita lihat misalnya X sama dengan 6.
berarti hasil B X in A print X in A, maka hasil gitu. Nah, false ya, karena si 6 ini tidak ada keanggotaannya di si A, variabel A. Nah, itu dia mengenai operator si in, gampang. Oke, bisa diikutin ya. Nah, coba kita lanjut ke operator yang namanya si not in gitu. Nah, coba kita copy. Tinggal ganti aja. Nah kita coba nih satu persatu dulu nih biar nggak ribet. Not in A, B not in A, gitu. Nah coba kita jalankan. Oke, kita printnya kebalik nih, print lagi hasilnya di sini. Oke, B not in A kan gitu. Nah, B not in A false. Nah, apakah B itu tidak ada keanggotaannya di A? Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, maka salah ya, false. Karena ini ada ya. Gitu. Nah, coba kita tes yang tadi yang si variabel X-nya. Variabel X-nya kan nggak ada fungsi keanggotaannya, di mana hasilnya kan gitu. Not in A B X not in not in A. Coba kita tes true. Nah, kenapa? Karena memang dia si si 6 ini tidak ada di anggota si variabel A. Nah, kira-kira seperti itu, gampang ya. Jadi kita sudah bahas yang namanya ada operator is, ada operator is not, ada operator in, ada operator not in. Nah, gitu dia kira-kira ya. Nah, sampai sini semoga kalian bisa paham, dan jika ada pertanyaan untuk mengenai operator keanggotaan dan operator identitas, silahkan ditanyakan di Teams dan di forum yang sudah saya buka. Dan silahkan coba kalian praktekin atau buat contoh dari penggunaan operator identitas dan operator keanggotaan dengan menggunakan nilai yang berbeda dengan saya gitu. Nah, jangan lupa format untuk di-upload di forum atau Teams-nya itu dalam bentuk PDF kalau bisa. Nah, kemudian itu dia, silahkan aktif di forum dan di Teams-nya gitu. Sampai jumpa di operator bitwise. Nah, kita ada satu lagi mengenai operator bitwise ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.